Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Slamet Reddy dalam pembahasan akuntansi keuangan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang aset tetap berupa sumber daya alam. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama yaitu definisi dan karakteristik aset tetap sumber daya alam. Yang kedua yaitu klasifikasi aset tetap sumber daya alam. Yang ketiga yaitu menghitung harga perolehan aset tetap sumber daya alam. Yang keempat, menghitung beban depresi aset tetap sumber daya alam. Yang terakhir, menyajikan aset tetap sumber daya alam dalam laporan keuangan atau laporan neraca. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan aset tetap sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan oleh manusia yang berada di alam atau bahan yang tersedia di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Benda-benda yang termasuk sebagai aset tetap sumber daya alam adalah seluruh benda-benda yang terdapat pada permukaan tanah, benda-benda yang berada di bawah lapisan tanah, di dalam air, di atas air atau udara yang ada pada alam semesta ini yang dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun contoh dari aset sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu dari hasil hutan. Yang kedua, minyak bumi dari hasil pengeboran atau pertambangan. Yang ketiga, batu bara dari hasil pertambangan. Yang keempat, berlian dari hasil pertambangan atau pengolahan. Aset tetap berupa sumber daya alam memiliki dua karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara fisik merupakan hasil dari kegiatan operasional seperti penggalian, pemotongan, atau pemompaan. Yang kedua yaitu hanya dapat digantikan dengan kekuatan alam semata, tidak dapat diusahakan atau diupayakan oleh manusia, seperti halnya barang atau produk ciptaan manusia dari hasil kegiatan produksi. Klasifikasi aset tetap sumber daya alam berdasarkan kemungkinan dipulihkan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis karena bagian yang telah terpakai atau digunakan dapat diganti dengan bagian yang baru. Contoh, hewan, sayuran, buah-buahan, kayu, dan lain-lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis karena aset yang telah dipakai atau digunakan tidak dapat diganti
atau untuk mendapatkannya kembali memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya yaitu minyak bumi, gas, batu bara, dan lain-lainnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dikelompokkan menjadi 3, yaitu sumber daya alam hayati, sumber daya alam nabati, dan sumber daya alam energi. Sumber daya alam hayati adalah keseluruhan sumber daya alam yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan perhutanan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang dihasilkan dari kegiatan perkebunan, makanan pokok seperti padi, ubi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, kayu yang diperoleh dari kegiatan perhutanan, dan lain-lainnya. Sumber daya alam nabati adalah keseluruhan sumber daya alam yang berasal atau dihasilkan dari kegiatan peternakan dan perikanan, seperti sapi, kambing, kerbau yang dihasilkan dari peternakan hewan besar, ayam, kelinci, dan jenis unggas lainnya yang dihasilkan dari peternakan hewan kecil, dan aneka ikan yang dihasilkan dari kegiatan perikanan air tawar, air laut, maupun kegiatan penangkapan ikan di laut. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dapat digunakan manusia secara terus-menerus, yang bersumber dari alam, misalnya pemanfaatan energi matahari, pemanfaatan energi air untuk pembangkit listrik, panas bumi, bioenergi, dan lain sebagainya. Klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terdiri dari benda-benda abiotik atau benda-benda mati yang terdiri dari 2, yaitu bahan galian logam dan bahan galian non-logam. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan, bahan galian dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan galian golongan A, bahan galian golongan B, dan bahan galian golongan C. Yang pertama yaitu bahan galian logam. Menurut undang-undang termasuk bahan galian jenis B, yaitu bahan galian vital seperti emas, perak, kristal, permata, nikel, bauksit, mangan, timah, tembaga, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu bahan galian non-logam yang terdiri dari 2, yaitu bahan galian A atau bahan galian strategis. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, aspal, batu bara, dan lain-lain. Berikutnya yaitu bahan galian C atau vital. Contohnya seperti nitrat, asbes, batu apung, marmer, batu tulis, pasir, batu kali, dan lain-lainnya. Harga perolehan aset tetap sumber daya alam yang diperoleh dalam bentuk siap untuk digunakan atau siap untuk melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam adalah berupa biaya penggantian atau biaya akuisisi dari pemilik sumber daya alam sebelumnya. Tetapi jika aset tetap sumber daya alam
yang diperoleh dalam bentuk belum siap untuk dieksploitasi, unsur harga perolehannya terdiri dari 4, yaitu biaya akuisisi, biaya eksplorasi atau pencarian sumber daya alam, biaya eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam, dan biaya restorasi untuk memulihkan sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh hak properti untuk mencari dan menemukan sumber daya alam yang belum pernah ditemukan, atau harga yang harus dibayar oleh perusahaan untuk sumber daya alam yang sudah ditemukan. Adapun contoh dari biaya akuisisi sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya izin untuk mendapatkan hak properti dari sumber daya alam. Yang kedua yaitu biaya izin kepada pemerintah setempat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya atau wilayah tertentu yang masih dalam kekuasaannya, seperti izin menambang batu bara, izin untuk mendapatkan hak penguasaan hutan, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu untuk sumber daya alam yang sudah ditemukan pihak lain, berupa biaya penggantian kepada pihak lain dari penemu sumber daya alam tersebut. Yang kedua yaitu biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi adalah biaya untuk mencari atau menemukan sumber daya alam. Biaya eksplorasi sumber daya alam yang berada di permukaan tanah jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sumber daya alam yang berada di bawah lapisan tanah. Adapun contoh dari biaya eksplorasi sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya survei seismik, studi geologi, dan studi geofisika. Yang kedua yaitu biaya pemetaan persebaran sumber daya alam. Yang ketiga yaitu biaya pengeboran eksplorasi. Yang keempat yaitu biaya penelitian sampel sumber daya alam di laboratorium. Yang kelima yaitu biaya kajian kelayakan ekonomi untuk pengambilan sumber daya alam. Survei seismik adalah merupakan upaya pencarian cadangan migas di bawah permukaan bumi menggunakan gelombang seismik. Hal itu dilakukan dalam rangka eksplorasi daerah yang berprospek untuk mengandung hidrokarbon atau minyak bumi dan gas bumi. Studi geologi adalah untuk memahami struktur dan susunan bebatuan di bawah permukaan tanah, sehingga diketahui area lebih lanjut melalui studi geofisika. Studi geofisika adalah untuk memahami sifat fisik dari batuan mulai dari permukaan hingga kedalaman tertentu. Metode yang digunakan yaitu survei seismik. Yang ketiga yaitu biaya eksploitasi. Biaya eksploitasi adalah biaya
untuk mengambil sumber daya alam yang telah ditemukan agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Biaya eksploitasi terdiri dari dua jenis, yaitu biaya pengembangan berwujud dan biaya pengembangan tidak berwujud. Dalam penentuan beban deflasi atau tarif deflasi yang dapat diperhitungkan sebagai biaya deflasi hanyalah biaya pengembangan tidak berwujud. Sedangkan biaya pengembangan berwujud tetap dimasukkan sebagai penyusutan atau depresiasi. Adapun contoh dari biaya pengembangan baik berwujud maupun tidak berwujud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya pembuatan tempat pengolahan sumber daya alam atau pabrik. Biaya pengadaan mesin pabrik atau peralatan pabrik. Berikutnya adalah biaya untuk pembelian alat berat atau kendaraan berat. Sedangkan biaya pengembangan tidak berwujud seperti biaya pembuatan jalan di sepanjang area pertambangan. Berikutnya adalah biaya pembuatan sumur atau terowongan di area pertambangan. Yang terakhir yaitu biaya restorasi. Biaya restorasi adalah biaya untuk memulihkan kembali kondisi dari alam atau lingkungan akibat dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang bertujuan untuk mengembalikan kepada kondisi semula atau sedia kala, atau untuk mengurangi segala kerusakan yang ditimbulkan akibat dari kegiatan eksploitasi tersebut. Contoh dari biaya restorasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya pengolahan limbah. Pengolahan limbah dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran kepada lingkungan akibat kegiatan eksploitasi sumber daya alam, semisal kegiatan untuk pencucian batu bara yang menggunakan merkuri, supaya limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut tidak mencemari lingkungan. Maka sebelum limbah tersebut dibuang, harus dilakukan pengolahan limbah tersebut yang bertujuan untuk mengurangi dari persentase pencemaran terhadap lingkungan, agar lingkungan di mana tempat tambang tersebut aman dari pencemaran. Yang kedua yaitu biaya pembuatan talut atau tanggul, berupa talut dari semen atau bronjong besi. Hal ini dilakukan agar tanah di sekitar tepian sungai tidak ikut terkikis atau longsor akibat dari kegiatan penyedotan pasir atau pengambilan pasir di sepanjang aliran sungai. Hal ini biasa dilakukan untuk kegiatan penambangan pasir. Yang ketiga yaitu biaya reboisasi. Kegiatan reboisasi dilakukan oleh pengusaha pemegang hak penguasaan hutan. Hal ini dilakukan untuk mencegah banjir akibat hutan yang gundul. Di samping itu juga berfungsi untuk mengembalikan fungsi hutan agar berfungsi seperti sedia kala atau semula, yaitu sebagai tempat habitat untuk makhluk hidup
yang ada di lingkungan hutan tersebut. Depresi adalah alokasi biaya untuk aset tetap sumber daya alam sehingga dapat dibebankan secara rasional dan sistematis selama masa proses pengambilan manfaat sumber daya alam tersebut. Adapun perbedaan antara depresi dan depresiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, depresi merupakan pengakuan pengurangan kuantitas dari aset tetap berupa sumber daya alam. Pengurangan sumber daya alam karena jumlahnya berkurang karena dilakukan kegiatan eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam untuk diproduksi menjadi persediaan barang yang siap untuk dijual. Sementara depresiasi merupakan pengakuan terhadap pengurangan manfaat atau nilai dari aset tetap karena dioperasikan di dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, depresi digunakan untuk aset tetap yang tidak dapat diganti langsung dengan aktiva yang sama bila aset tersebut sudah habis untuk dieksploitasi atau diambil. Karena untuk mendapatkan aset yang sama memerlukan waktu ataupun proses yang sangat lama. Misalkan untuk mendapatkan kembali batu bara ataupun minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama, misalkan ribuan tahun untuk mendapatkan kembali aset yang telah diambil atau dieksploitasi. Sementara depresiasi digunakan untuk aset tetap yang dapat diganti langsung dengan aktiva yang sama bila sudah habis atau masa manfaatnya telah selesai. Yang ketiga, depresi merupakan pengakuan langsung terhadap perubahan sumber daya alam menjadi barang yang siap untuk dijual atau persediaan barang dagangan setelah melalui proses eksploitasi atau pengambilan sumber daya alam. Sedangkan depresiasi merupakan alokasi harga perolehan menjadi beban untuk pengurang penghasilan selama periode pelayanan atau manfaat dari aktiva tetap yang bersangkutan. Sekian penjelasan materi dari saya. Nantikan penjelasan pada materi video selanjutnya. Terima kasih.